Setelah jatuhnya Prancis ke tangan Jerman, kini Jerman berencana menyerang Inggris. Serangan udara Luftwaffe terhadap Inggris memasuki babak baru dalam Perang Dunia II yang dikenal dengan sebutan Battle of Britain. Hermann Göring disebut sebagai salah satu pencetus penyerangan terhadap Inggris dalam peristiwa ini. Di pihak Jerman, baik Hitler ataupun komanda lainnya dalam kubu militer Jerman menilai bahwa tidak mungkin mengalahkan Inggris jika tidak melalui operasi pendaratan pasukan langsung ke daratan Inggris. Hal ini membutuhkan waktu untuk persiapannya karena Jerman sangat lemah dalam penguasaan militer di wilayah perairan. Inilah sebabnya Hitler menunda operasi Sea Lion, di mana Angkatan Laut Inggris jauh lebih lengkap dibanding Jerman, dan akan sia-sia jika Jerman dengan tergesa-gesa melakukan operasi ini. Ditambah masalah RAF, Jerman berpandangan jika belum menghancurkan RAF maka operasi ini pun akan gagal. Tujuan pertama penyerangan ini adalah untuk menghancurkan RAF. Selain mengalahkan RAF, tujuan lainnya adalah menghancurkan produksi pesawat terbang dan infrastruktur darat Inggris, menyerang wilayah penting pemerintahan Inggris, dan meneror masyarakat Inggris agar mau melakukan gencatan senjata. Sebelum peristiwa ini, Hitler beberapa kali memaksa pemerintah Inggris agar mau diajak untuk gencatan senjata, namun selalu tidak digubris oleh Inggris. Menurut sejarawan Inggris, pertempuran Inggris Raya itu terjadi pada 10 Juli hingga 31 Oktober 1940. Sementara menurut sejarawan Jerman, pertempuran ini terjadi pada pertengahan Agustus 1940 hingga Mei 1941 karena penarikan unit bomber dalam rangka persiapan penyerangan terhadap Uni Soviet. Taktik yang dibuat oleh Jerman dalam Battle of Britain adalah membagi angkatan udaranya menjadi 3 armada perang. Pasukan pertama dipimpin oleh Albert Kesselring yang diberi tugas menyerang bagian tenggara Inggris dan wilayah London. Pasukan kedua, Luftwaffe 3, dipimpin oleh Hugo Sparle yang diberi tugas penyerangan bagian barat laut Inggris dan wilayah tengah Inggris. Pasukan ketiga, Luftwaffe 5, dipimpin oleh Hans Jürgen Stamm dan diberi tugas menyerang bagian utara Inggris serta Skotlandia. Pada pertempuran ini juga, Angkatan Udara Jerman Luftwaffe mengerahkan total pesawat sebanyak 3.358. Namun, hanya 2.500 yang dapat digunakan hingga akhir pertempuran, yang terdiri dari pesawat pembom maupun pemburu, baik dari jenis pembom medium, pembom cepat, pembom ringan, pemburu, dan pembom tukik. Sedangkan sebagai penangkalnya, RAF sebenarnya memiliki 1.100 pesawat, namun hanya mengerahkan 704 pesawat yang siap beroperasi, seperti pesawat pemburu Spitfire dan Hawker Hurricane. Selain itu, Inggris pun telah menyempurnakan sistem radar yang lebih canggih dibanding dengan sistem radar Jerman, yang diberi nama sistem Dowding, yakni sistem pertahanan udara skala besar pertama di dunia, dengan memanfaatkan deteksi radar sebagai jantung utama sistem ini. Sistem Dowding menghubungkan stasiun Chainholm milik tim Sir Robert yang tersebar di seluruh negeri, sehingga operator radar Inggris dapat mendeteksi dan mengirim peringatan akan serangan udara Jerman. Tanpanya, Luftwaffe mungkin bisa dengan mudah menghabisi Angkatan Udara Inggris. Tidak hanya itu, berkat informasi dari Polandia pula, akhirnya Britania dan Prancis berhasil membuat mesin pemecah kode Enigma Jerman yang diberi nama Bombe
Informasi yang didapat sekutu dari pemecahan Enigma disebut Ultra, yang terbukti amat penting bagi kemenangan sekutu pada Perang Dunia II. Menurut ahli, Perang Dunia II berakhir 2 tahun lebih cepat berkat pemecahan Enigma ini. Menurut Museum Angkatan Udara Kerajaan Inggris, penyerangan Jerman dibagi menjadi 5 fase. Fase pertamanya yaitu 26 Juni sampai 16 Juli. Pada fase ini, pasukan udara Jerman menyerang kapal-kapal sekutu yang berada di Selat Kanal, yang bertujuan awal untuk membersihkan jalur untuk pendaratan serta memancing Raff agar mau diajak bertempur di luar daratan Inggris. Namun, Raff tidak terpancing oleh serangan ini dan lebih memilih bertahan untuk pertempuran selanjutnya. Fase ini dirasa kurang memberikan dampak yang berarti sehingga Jerman mulai merubah strateginya. Kemudian fase kedua, 17 Juli sampai 12 Agustus, Göring merubah rencananya, yaitu melaksanakan serangan pada siang hari terhadap pelabuhan dan lapangan udara di pesisir wilayah Inggris, dan melakukan serangan malam hari terhadap pesawat-pesawat Raff dan juga tempat pembuatan pesawat-pesawat Inggris. Selanjutnya, fase ketiga, tanggal 13 Agustus sampai 6 September, Jerman berupaya untuk menghancurkan Raff di Inggris Selatan, termasuk serangan di siang hari secara besar-besaran di lapangan udara Raff, serta menghancurkan radar-radar milik Inggris. Sebenarnya, Inggris sudah banyak mengalami kerugian radar pada serangan fase ini. Namun, Göring secara tiba-tiba merubah kembali arah serangan. Jika saja serangan ini diteruskan, maka keuntungan pihak Jerman akan jauh lebih besar. Pada tanggal 19 sampai 23 Agustus, serangan Jerman ditunda karena cuaca buruk. Dan setelah itu, Jerman kembali melanjutkan serangan terhadap pusat industri milik Raff dan mulai melakukan pemboman terhadap pinggiran kota London. Dalam serangan ini, Raff mulai melakukan perlawanan yang sengit dengan memanfaatkan radar, sehingga dapat mengetahui arah datangnya pasukan Jerman dan dapat sedikit meminimalisir kerusakan terhadap kota-kota di Inggris. Fase keempat, yaitu tanggal 7 September sampai 2 Oktober, fokus utama serangan dilakukan pada malam hari terhadap kota London, bukan meneruskan sasaran militer pada siang hari, melainkan membom pada waktu malam, baik sasaran militer maupun sipil. Hampir 1.300 pesawat menyerang London pada tanggal 7 September itu. Namun, serangan London ini tidak menyebabkan Hitler mengambil keputusan untuk melaksanakan invasi. Di satu pihak, Jenderal Jerman berpendapat bahwa ofensif Luftwaffe telah begitu menghancurkan, baik moral maupun material, sehingga suatu pendaratan tidak perlu dilakukan lagi. Di pihak lain, ada yang berpendapat Raff masih ada, yakni ketika menyerang pemusatan kapal pendaratan Jerman. Dalam fase ini, pasukan Jerman banyak mengalami kerugian, di mana pasukan Raff lebih terbiasa dalam menghadapi serangan-serangan Jerman, sehingga dapat menimbulkan banyak korban di pihak Jerman. Ditambah pertahanan London diperkuat dengan senjata-senjata anti serangan udara. Dan fase terakhir, yaitu tanggal 3 sampai 11 Oktober, serangan bom malam hari skala besar. Sebagian besar diarahkan di London, sedangkan serangan pada siang hari dan terbatas pada pembom tempur skala kecil. Kedatangan Luftwaffe terlebih dahulu diketahui di layar radar, maka sebelum tiba di London, pesawat tempur Inggris berhasil menyergap lawannya. Hingga akhir pertempuran, Luftwaffe yang begitu dibanggakan Jerman mengalami kehancuran
dan tidak akan bangkit lagi hingga akhir perang. Total 2.585 penerbang tinggal nama, 952 ditangkap, 1.977 pesawat mereka hancur. Adapun Inggris hanya kehilangan 1.542 penerbangnya tewas dan 1.744 pesawatnya hancur, serta 23.002 warga sipil tewas, 32.138 warga sipil terluka. Kerugian yang sangat banyak di pihak Jerman dalam serangan ini dianggap sebagai keberhasilan bagi pihak sekutu, hingga akhirnya membuat Hitler mengurungkan niatnya untuk menyerbu Inggris. 4 hari kemudian, ia mengeluarkan perintah untuk menghentikan pengumpulan kapal-kapal pendaratan di pelabuhan-pelabuhan Eropa Barat. Pada 12 Oktober, Hitler secara resmi menunda operasi Sea Lion sampai musim semi tahun 1941, dan dengan ini berakhirlah Battle of Britain.